to my very first video in this YouTube channel. Jadi rencananya di channel ini aku akan sharing mengenai video-video yang sekiranya teman-teman bisa mengambil sedikit manfaat dari apa yang aku sharing. Harapannya kayak gitu. Nah, untuk video pertama kali ini, karena mengingat aku take video ini pada bulan Januari, dan dimana bulan Januari ini merupakan bulan diperingatinya Thyroid Disease Awareness Month, maka dari itu aku akan sharing tentang pengalaman aku menghadapi penyakit hipertiroid selama kurang lebih 2 tahun belakangan ini. Sampai dikatakan dokter memang belum sembuh total, harus masih kontrol cek darah dan lain sebagainya, tapi sudah masuk ke dalam tahap remisi, di mana tahap sudah lepas obat, sudah tidak mengkonsumsi obat apapun, dan itu sesuatu hal yang patut banget aku syukuri saat ini kayak gitu. Nah, mungkin ada 4 outline yang akan aku bahas pada video kali ini, yaitu tentang apa sih hipertiroid itu, kemudian gejala-gejala apa sih yang aku alami sampai dikatakan dokter waktu itu positif hipertiroid, kemudian yang ketiga bagaimana sih proses penyembuhan yang aku jalanin, atau dalam hal ini aku akan memperlihatkan kepada teman-teman tentang hasil lab yang aku jalani selama 1 tahun belakangan, dan yang keempat semoga bisa memberikan tips bagi teman-teman yang masih berjuang dan menghadapi hipertiroid ini. Nah, sebelumnya aku mau tekankan dulu kepada teman-teman bahwa aku bukan orang medis atau orang-orang yang memiliki kapasitas lebih untuk berbicara mengenai penyakit. Ini semua based on pengalaman aku, based on apa yang pernah aku baca di artikel dan jurnal, dan juga apa yang pernah dokter jelaskan kepada aku sebelumnya tentang hipertiroid ini, kayak gitu. Apa sih penyakit hipertiroid itu? Jadi penyakit hipertiroid itu merupakan penyakit autoimun yang menyerang kelenjar tiroid. Kalau ada yang tanya kelenjar tiroid itu di mana, kelenjar tiroid itu merupakan kelenjar kecil yang berbentuk seperti kupu-kupu yang berada di leher tengah kita, agak ke bawah sedikit. Di sini tepatnya, kurang lebih di sini. Nah, fungsinya apa? Fungsi utama dari kelenjar tiroid adalah mengatur metabolisme tubuh. Memang kelenjarnya kecil, makanya di artikel yang pernah aku baca itu dikatakan bahwa it is a small part of our body but kind of a big deal gitu. Memang kecil, tapi kalau misalkan dia terganggu, maka itu akan mengganggu keseimbangan tubuh kita itu secara keseluruhan. Karena fungsi utamanya ya tadi mengatur metabolisme tubuh. Balik lagi ke apa sih autoimun? Autoimun adalah kondisi di mana kekebalan tubuh seseorang itu mengalami kebingungan. Dia nggak bisa bedakan mana sih virus dan bakteri yang seharusnya dilawan, mana sel-sel tubuh yang seharusnya dilindungi. Tapi apa yang terjadi terhadap orang-orang autoimun, ya malah kekebalan tubuhnya tadi menyerang sel-sel tubuh yang harus dilindungi. Kalau misalkan aku analogikan seperti tentara, itu sebagai kekebalan tubuh kita, dan musuh-musuh yang masuk itu sebagai virus dan bakteri. Nah, kalau misalkan orang autoimun, maka tentara tadi dia malah melawan orang-orang yang seharusnya dilindungi oleh tentara-tentara tersebut. Ya, kurang lebih seperti itu gambaran orang yang terkena penyakit autoimun, kayak itu. Nah, balik lagi ke hipertiroid. Seperti yang aku sudah bilang bahwa hipertiroid itu merupakan penyakit yang menyerang kelainan kelenjar tiroid, karena kelainan kelenjar tiroid ini tidak hanya hipertiroid ya, ada hipotiroid, ada kanker tiroid, ada hipertiroid, dan aku lupa beberapa lagi, teman-teman bisa baca untuk mengetahui lebih lanjut. Nah, hipertiroid ini adalah kondisi di mana kelenjar tiroidnya itu menghasilkan hormon tiroid yang disebut dengan T3 dan T4 itu secara berlebih, artinya di atas ambang batas orang normal pada umumnya atau orang sehat pada umumnya. Kemudian dibarengi dengan hormon TSH itu yang dihasilkan oleh otak yang berfungsi untuk mengontrol kedua hormon tadi, itu berada di ambang batas bawah orang normal atau orang sehat pada umumnya, kayak gitu. Itulah yang terjadi pada tubuh penderita hipertiroid. Jadi kalau bisa aku katakan bahwa penderita hipertiroid itu kondisi tubuhnya itu terus menerus mengalami metabolisme, darah terus menerus dipompa di jantung, jadi jantungnya itu nanti
itu akan berdampak pada gejala-gejala yang akan ditemui ya, seperti jantung berdebar dan sebagainya, kayak gitu. Nah, masuk ke outline yang kedua, yaitu tentang gejala-gejala apa aja sih yang aku temui selama di 2 tahun belakangan ini, sampai waktu itu aku dikatakan positif hipertiroid oleh dokter. Itu berawal dari aku merasakan tremor di tangan, kemudian cepat banget capek. Kalau misalkan orang normal itu berjalan 2 sampai 3 menit itu hal yang biasa, tapi bagi aku itu merupakan hal yang luar biasa capeknya, sehingga pada saat itu tisu dan sapu tangan itu sudah menjadi kebutuhan primer yang harus aku punya kemanapun aku pergi, kayak gitu. Kemudian jantungnya berdebar, ya memang relate sih sama bahwa hipertiroid ini kan kalau tadi dibilang menghasilkan hormon tiroid yang mengatur metabolisme tubuh itu berlebih, impact-nya adalah jantung kita terus-menerus memompa darah kan ya. Jadi itulah kenapa orang-orang yang penderita hipertiroid ini memiliki jantungnya memang berdebar lebih kencang dibanding yang lainnya. Gugup berlebih, terus dari kestabilan emosi mungkin agak unstabil, itu cepat banget emosi, jadi itu hal yang paling susah waktu itu aku kontrol pada saat itu. Kemudian gejala yang aku alami selanjutnya adalah aku merasakan panas di bagian leher seperti orang yang panas dalam, dan aku mengkonsumsi beberapa larutan dan beberapa vitamin, namun nyatanya sama sekali tidak membantu. Kemudian yang terakhir yang paling aku takuti adalah siklus menstruasi aku pada tahun 2019 itu benar-benar terganggu hingga puncaknya 3-4 bulan aku tidak mengalami haid pada masa itu, dan aku langsung memeriksakan diri ke dokter obgyn dan katanya memang tidak terjadi apa-apa dengan rahim dan sebagainya, tapi siklusnya akan membaik seiring dengan apakah aku bisa mengontrol hormon tiroidnya tetap berada di ambang normal atau tidak.